Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan. NPM saya 241063117035. Saya dari kelas 2A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proyek website mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang berjudul website Informadikip Unsika yang bisa diakses melalui alamat formadikip.unsika.wordpress.com. Oke, di sini karena judulnya website Formadikip Unsika, di sini saya akan menjelaskan nih. Website Formadikip Unsika ini kita buat sebagai sarana informasi resmi supaya semua mahasiswa penerima KIP kuliah bisa dengan mudah akses hal-hal penting. Nah, di website ini ada data surat keputusan penerima KIP kuliah, ada juga struktur pengurus, visi misi organisasi, sampai link ke media sosial. Bahkan ada halaman khusus nih untuk kebendaharaan sebagai bentuk transparansi kita. Jadi, website ini bukan cuma buat formalitas, tapi beneran kita manfaatin buat komunikasi, publikasi, dan dokumentasi seluruh kegiatan yang ada di Formadikip Unsika. Oke, sekarang kita masuk ke halaman pertama, yaitu halaman beranda. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di halaman beranda ini kita ada gambar Kabinet Bimasena Adiguna sebagai pengurus resmi saat ini. Nah, di bagian bawahnya ini ada menu informasi penting seperti surat keputusan SNBP, surat keputusan SNBT, surat keputusan mandiri, surat usulan masyarakat itu pada tahun 2023 dan 2024. Nah, ini berguna banget buat mahasiswa baru yang ingin tahu apakah mereka terdaftar sebagai penerima KIP kuliah lewat jalur masuk tersebut. Nah, di bawahnya ini ada visi misi ketua umum saat ini. Nah, visinya itu menjadikan Formadikip Unsika sebagai organisasi yang harmoni, responsif, dan kompetitif. Nah, misinya yaitu ada, yang pertama ada membangun dan mengembangkan kebersamaan dalam organisasi, menjadi organisasi yang responsif terhadap isu dan kebutuhan mahasiswa, menjadi wadah pengembangan mahasiswa penerima KIP yang unggul dan berdaya saing. Nah, visi misi ini mencerminkan komitmen Formadikip Unsika untuk menjadi bukan hanya organisasi penerima beasiswa, tetapi juga organisasi pembentuk karakter dan kualitas mahasiswa. Nah, selanjutnya di halaman beranda ini ada media sosial dan kontak person. Nah, di website ini terhubung langsung dengan WhatsApp, Instagram, YouTube, dan Twitter. Link-link ini bikin Formadikip tetap dekat dengan anggotanya dan enggak ketinggalan zaman dalam publikasi kegiatan. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua, yaitu profil. Nah, di dalam profil ini ada informasi dasar mengenai Formadikip Unsika, termasuk sejarah Formadikip Unsika, yang menjelaskan awal mula dibentuknya forum ini sebagai wadah penyambung solidaritas dan komunikasi antar mahasiswa penerima KIP kuliah di Unsika. Nah, yang kedua ini ada struktur organisasi saat ini. Nah, tersusun dari berbagai bidang seperti ketua umum, sekretaris, bendahara, dan koordinator bidang-bidang tertentu. Ketua umum saat ini adalah Evan Katana, dan nama kabinet saat ini yaitu Bimasena Adiguna. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada menu tentang kami, yaitu tentang transparansi kita nih, ada kebendaharaan. Nah, di tampilan kebendaharaan ini terdapat menu khusus untuk kebendaharaan Formadikip Unsika yang menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi keuangan, pelaporan, dan pengelolaan dana organisasi secara terbuka. Walau isi detail belum sepenuhnya ditampilkan, kehadiran menu ini sudah menjadi indikator sistem organisasi yang profesional. Oke, dan selanjutnya manfaat website Formadikip Unsika ini untuk mahasiswa. Yang pertama ada mahasiswa bisa cek status surat keputusan penerima KIP kuliah dengan mudah. Yang kedua, punya akses informasi kapan saja tanpa harus nanya ke pengurus satu-satu. Yang ketiga, jadi tempat arsip digital organisasi seperti
visi, misi, struktur, kegiatan, dan keuangan. Yang keempat, jadi media penghubung dan komunikasi terbuka antara pengurus dan anggota. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari bapaknya, yaitu yang pertama, desain website kenapa dibuat seperti itu. Nah, alasan desain website seperti itu tuh karena website ini menggunakan tema bawaan WordPress yang sederhana dan minimalis. Alasan desain seperti ini mungkin karena yang pertama itu kemudahan akses dan kecepatan loading atau tidak berat. Yang kedua, gratis dan praktis menggunakan wordpress.com. Yang ketiga, fokus pada informasi, bukan tampilan visual berat. Nah, yang kedua itu target pengunjung website nih. Nah, targetnya itu pertama, mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Singapura Bangsa Karawang, khususnya PSDKU Unsika. Nah, yang kedua, bukan untuk anak-anak atau penyandang disabilitas secara spesifik, atau tidak ada fitur aksesibilitas seperti mode kontras, tinggi, atau teks ke suara. Nah, yang ketiga itu ditujukan untuk usia remaja, dewasa, seperti 17-25 tahun ke atas. Nah, pemilihan warnanya. Apa sih pemilihan warna yang saya pilih? Nah, yang pertama itu warna dasar putih dan teks hitam. Standar, bersih, dan mudah dibaca. Yang kedua, ada aksen biru yang menunjukkan kesan formal dan akademik. Nah, yang ketiga, tidak banyak warna mencolok, mendukung kesan serius dan informatif. Nah, yang keempat itu struktur menu. Nah, yang saya buat itu websitenya ada, menunya tuh ada sederhana. Yang di bagian atas tuh yang kayak header. Nah, si menunya ini ada beranda, profile. Nah, si profile ini yang ada sejarah dan struktur organisasi. Nah, yang ketiga itu ada tentang kami. Nah, tentang kami itu isinya ada kebendaharaan. Nah, yang kedua ini navigasi mudah, cocok untuk pengguna umum. Nah, yang ketiga tidak terlalu dalam atau struktur menu tidak banyak bertingkat, memudahkan pencarian informasi cepat. Nah, yang kelima, jenis website. Nah, yang pertama itu termasuk kategori website organisasi atau pendidikan. Digunakan untuk menyampaikan informasi organisasi. Yang kedua, menampilkan program kerja atau struktur dan sejarah. Yang ketiga, menjadi dokumentasi kegiatan. Nah, yang terakhir, cara mengoperasikan website itu tuh seperti apa sih? Nah, yang pertama, ini karena ini menggunakan wordpress.com, pengelola bisa login dari yang pertama, posting artikel melalui dashboard atau post. Nah, yang kedua itu update halaman tetap di bagian page, atau misalnya tentang kami, profile, dan sebagainya. Yang ketiga ada unggah gambar atau video melalui media library. Nah, yang keempat, terakhir tidak ada fitur e-commerce. Jadi tidak bisa posting produk. Cukup sekian dari penjelasan project website yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.